Ia menggunakan selotip untuk memasang tali pengaman pada treadmill, lalu menyalakan treadmill dan membiarkan tali tersebut mengikuti putaran sabuk selama satu siklus penuh. Setelah itu, ia melepas selotip dan membuat simpul kuat di salah satu ujung tali, sementara ujung lainnya diikatkan pada papan kayu yang dipaku hingga tertutup rapat. Hal itu dilakukan karena ketika Mehmet bangun pagi, ia mendapati jendela-jendela dari lantai hingga langit-langit telah ditutup menggunakan papan kayu oleh seseorang. Karena itu, ia berencana memanfaatkan tenaga treadmill untuk menarik papan-papan tersebut hingga terlepas satu persatu. Namun ketika kecepatan treadmill meningkat, papan-papan itu sama sekali tidak bergerak. Justru treadmillnya sendiri mulai bergeser ke belakang. Melihat hal tersebut, Mehmet segera melompat ke atas treadmill agar alat itu tetap stabil. Kemudian ia dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Kali ini akhirnya tidak ada masalah. Saat kecepatannya melewati angka 20, papan tersebut akhirnya berhasil tertarik hingga terlepas. Mehmet kemudian menyalakan treadmill lagi untuk menarik papan-papan lainnya. Namun, yang membuatnya putus asa, di balik papan-papan tersebut ternyata bukan jendela, melainkan dinding beton yang sangat tebal. Kini harapan Mehmet untuk melarikan diri benar-benar hilang, karena pintunya juga telah dikunci oleh orang misterius. Bahkan setelah ia menghancurkan kunci menggunakan tongkat golf, pintu tersebut tetap tidak bisa dibuka. Setelah menenangkan diri sejenak, Mehmet mengambil pengering rambut yang sebelumnya ia buang ke tempat sampah. Kemudian ia menemukan sebuah gantungan baju dan mengambil bagian logamnya. Ia memanaskan kawat tersebut menggunakan pengering rambut. Setelah kawat berubah menjadi merah karena panas, ia memasukkannya ke pintu kayu. Karena suhu yang sangat tinggi, kawat tersebut perlahan membuat sebuah celah pada pintu. Mehmet kemudian menggunakan cara yang sama untuk membuat celah pada 3 sisi lainnya. Dengan begitu, ia berhasil membuat sebuah lubang pada pintu kayu tersebut. Namun ketika Mehmet keluar, ia menyadari bahwa tempat itu sama sekali bukan villa miliknya. Ternyata ia berada di dalam sebuah gua bawah tanah yang gelap. Di dalam gua tersebut terdapat sebuah lorong panjang. Di ujung lorong, Mehmet menemukan saluran ventilasi di bagian atas. Inilah harapan terakhirnya untuk melarikan diri. Mehmet kembali ke ruangan dan melepaskan penutup saluran dari sistem pendingin udara utama. Tanpa diduga, memang terdapat sebuah saluran di atas sana. Ia segera memanjat dan merangkak maju melewati saluran tersebut. Benar saja, ujung saluran itu mengarah ke permukaan tanah. Namun pintu keluarnya dilas dan ditutup menggunakan jeruji besi. Tempat tersebut juga dikelilingi pegunungan dari segala arah. Seberapa keras pun Mehmet berteriak meminta pertolongan, tidak mungkin ada orang yang mendengarnya. Saat Mehmet mulai berpikir bahwa pelariannya benar-benar mustahil, tiba-tiba terdengar suara aliran listrik berderak dari bawah sofa. Ternyata ada sebuah walkie-talkie yang disembunyikan di sana. Pada saat itu, Mehmet tidak peduli lagi apakah benda tersebut merupakan jebakan yang dibuat oleh orang misterius itu. Ia hanya tahu bahwa walkie-talkie tersebut adalah satu-satunya alat komunikasi yang dimilikinya. Setelah berpindah melalui beberapa saluran, akhirnya terdengar suara manusia dari sisi lain. Mehmet pun segera menyadari bahwa mungkin masih ada seseorang yang bisa mendengar panggilannya.